Pada tanggal 1 Februari 2004, Amerika Serikat dipenuhi dengan kegembiraan saat Super Bowl mencetak rekor penonton terbanyak yang pernah ada. Hampir 90 juta orang menonton pertandingan tersebut. New England Patriots berhasil meraih kemenangan atas Carolina Panthers dengan skor 32-29. Pertunjukan pada waktu itu menampilkan seorang penyanyi bernama Justin Timberlake dan Janet Jackson. Menjadi salah satu momen yang paling dibicarakan sepanjang dekade 2000-an. Sementara itu di Sarasota, Florida, cerita sangat berbeda yang sedang berlangsung. Pencarian besar sedang dilakukan oleh seorang gadis berusia 11 tahun yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kebenarannya mengerikan akan segera terungkap, menghancurkan hati keluarga, masyarakat, dan juga negara. Kelly Jane Buell lahir pada tanggal 16 Maret 1992 di Long Island sebagai anak dari Joe dan Susan. Orang tua Carrie bercerai setahun setelah kelahirannya dan dia pindah bersama ibunya ke Sarasota, Florida. Meski begitu, Carrie tetap menghabiskan waktu bersama keluarganya di Long Island saat liburan musim dingin dan musim panas. Dan Natal adalah momen spesial baginya di sana. Susan kemudian menikah lagi dan memiliki seorang anak laki-laki dengan suami barunya bernama Stephen. Carrie dikenal sebagai anak yang ceria dan penuh semangat. Guru-gurunya menyebutkan gadis yang manis dan menyenangkan, dan kepala sekolah menyebutnya sebagai cahaya yang sedang bersinar. Carrie sangat mencintai kucing yang diberi nama Carly. Terpesona juga dengan seorang penyanyi bernama Jennifer Lopez. Senang mengunjungi mall dan selalu menikmati waktu bersama teman-temannya. Di Marklownstones Middle School, tempat belajar di kelas 6, Carrie selalu menyapa teman-temannya dengan pelukan hangat dan senyuman yang ceria. Ia juga suka bernyanyi dan sangat aktif dalam kegiatan olahraga. Carrie adalah sosok yang penuh dengan kegembiraan dan semangat hidup. Lalu, pada tanggal 1 Februari 2004, Carrie menghabiskan hari sebelumnya bersama temannya dan sekitar pukul 6:15 malam, dia berjalan pulang ke rumah yang jaraknya hanya 1 kilometer. Dia berencana menonton Super Bowl bersama keluarganya. Ibu dan temannya menelpon Susan untuk memastikan apakah Carrie diperbolehkan berjalan pulang sendirian. Susan merasa khawatir karena jalan yang dilalui Carrie cukup ramai dan dia belum memberikan izin untuk anaknya berjalan sendirian. Setelah berdiskusi dengan suaminya, Stephen, dia memutuskan untuk menjemput Carrie. Jalanan sedikit lebih sepi, karena sebagian besar keluarga berkumpul di depan televisi untuk menyaksikan pertandingan Super Bowl. Namun saat Stephen mencari-cari di sekitar lingkungan mereka, rasa cemas pun mulai muncul. Carrie tidak ditemukan dimanapun. Hanya 1,5 jam setelahnya, 911 dihubungi dan Carrie Buell dilaporkan hilang. Mereka memberitahu pihak berwajib kalau Carrie sudah tidak bisa lagi dihubungi dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Polisi segera datang ke rumah Carrie, berbicara dengan teman-teman terdekatnya untuk mencari petunjuk dan mengetuk pintu rumah tangga untuk mencari informasi lebih lanjut. Mereka mendengar dari teman rumahnya kalau Carrie kunjungi sebelumnya bahwa Carrie terlihat sedikit terganggu karena perbedaan pendapat antara ibunya dan bapak tirinya. Dia pun ingin pulang lebih cepat untuk bersama ibunya, Susan. Saat berita ini menyebar, pencarian pun diperluas dan polisi terus bekerja hingga pukul 3 pagi. Namun tidak ada jejak Carrie yang ditemukan. Sejak saat terakhir dia terlihat, lebih dari 12 jam berlalu ketika teman-teman sekelasnya tiba di sekolah. Mereka semua berharap bisa melihat Carrie, tetapi dia tidak kunjung muncul. Setelah mengetahui kalau Carrie tidak hadir di sekolah, pihak berwajib membawa anjing pelacak untuk membantu menemukan jejaknya. Dengan menggunakan salah satu bantal milik Carrie, anjing pelacak bernama Ruby berhasil mengikuti jejaknya sampai ke belakang tempat pencucian mobil di 4715 Bridge.
tetapi tiba-tiba berhenti. Polisi segera menyegel area tersebut dan mewawancarai pemilik tempat pencucian mobil yang bernama Mike Ivanov, yang memberitahu kalau ada kamera pengawas yang terpasang dengan sensor gerak. Setelah memeriksa rekaman, mereka melihat bahwa pada pukul 6.21 malam ada sesuatu yang nggak biasa di area itu. Pada malam Carrie menghilang, seorang gadis menggunakan kaos merah dan celana jeans biru dengan tas punggung merah terlihat berjalan. Itulah pakaian yang dikenakan Carrie pada hari terakhir terlihatnya. Namun tak lama kemudian, muncul seorang pria yang berperawakan sekitar 5-8 cm dengan rambut hitam dan tato di lengannya. Dia mengenakan pakaian mekanik dengan tanda nama yang tampak kabur. Pria itu berhenti di hadapan Carrie, dan keduanya berbicara sebentar, sebelum pria tersebut meraih tangan Carrie dan membawanya pergi. Meskipun rekaman tersebut hanya berlangsung sebentar, gambar terlihat cukup jelas, menunjukkan kalau Carrie sedang dalam bahaya. Bapak tiri yang bernama Stephen diminta untuk datang ke kantor polisi dan memberikan keterangan. Stephen menceritakan saat ia mencari Carrie, ia melihat truk merah yang mondar-mandir di sekitar tempat pencucian mobil. Ketika ia menuju rumah teman Carrie, ia melihat truk merah itu diparkir di luar. Ia merasa yakin kalau truk itu adalah truk yang sama yang ia lihat sebelumnya. Pria dalam rekaman tersebut menggunakan pakaian mekanik yang biasanya dipakai oleh pengemudi truk derek. Pemilik truk itu yang bernama Ron tinggal di rumah teman Carrie, dan ia hadir di sana pada malam kejadian. Pihak berwenang segera membawa Ron untuk diinterogasi. Lalu Ron mengaku kalau ia tidak melihat Carrie sejak hari Sabtu dan tidak tahu apa-apa mengenai penculikan itu. Setelah memverifikasi kebohongannya, polisi menemukan bahwa kartu waktu Ron menunjukkan kalau dia sedang bekerja pada waktu sendirian. Pencarian berlanjut, namun tidak ada petunjuk baru yang ditemukan. Namun saat memeriksa rekaman dari tempat pencucian mobil, polisi menemukan petunjuk berharga. Mereka melihat sebuah mobil Buick Century 1992 berwarna kuning yang datang ke tempat parkir hanya beberapa menit sebelum Carrie diculik. Mobil tersebut melaju di Bridge Road dan berhenti tepat di luar tempat pencucian mobil. Penemuan ini memberi polisi petunjuk tambahan dalam upaya mereka mencari Carrie. Masyarakat juga turut berperan aktif dalam pencarian dan memasang poster dan menyebarkan informasi. Wali kota juga menyebut Carrie sebagai anak Sarasota dan berjanji untuk terus berusaha sampai Carrie ditemukan. Ibunya, Susan, juga tak pernah berhenti berharap bahwa putrinya akan kembali. Lalu pada tanggal 3 Februari 2004, 2 hari setelah Carrie hilang, seorang wanita sedang menonton berita dan melihat rekaman dari kamera pengawas di tempat pencucian mobil itu. Dia segera memberitahu suaminya untuk melihat rekaman tersebut, dan mereka berdua sepakat kalau pria dalam video itu tampak seseorang yang mereka kenal. Wanita itu berkata, "Aku dulu bekerja dengan dia di toko ini, jadi aku tahu betul bagaimana penampilannya. Aku tahu cara dia berjalan, rambutnya, dan sepasang sepatu yang dia kenakan. Ketika aku melihat dia meraih gadis itu, aku langsung tahu siapa dia." Suaminya segera menghubungi polisi dan memberikan nama serta alamat pria tersebut. Lalu seorang detektif bernama Vincent Rever dan sejumlah petugas menuju alamat yang diberikan dengan mobil tanpa tanda pengenal dan bertemu dengan 2 petugas lainnya. Seorang tetangga memberitahu mereka bahwa pasti ada orang di rumah itu. Mereka mengetuk pintu, namun tidak ada yang membukanya. Salah satu petugas menghubungi pengawas dan menemukan kalau pria tersebut ternyata sedang dalam masa percobaan. Sebelumnya dia sudah melanggar ketentuan pembebasan bersyarat 2 kali, namun tidak dipenjara. Polisi kemudian menghubungi petugas percobaan untuk datang ke rumah pria itu. Sekitar 45 menit kemudian, seorang wanita tiba di lokasi itu.
wanita itu adalah saudara perempuannya dari pria yang dimaksud, dan dia setuju untuk menjemputnya dan membawa keluar. Pria itu dikenal sebagai bernama Joseph Peter Smith, yang baru berusia 37 tahun, berasal dari Brooklyn dan merupakan bapak dari 3 anak. Joseph memiliki riwayat panjang dalam catatan kriminal, dengan lebih dari 13 kali ditangkap sejak tahun 1993, terutama karena masalah narkoba dan penipuan. Joseph baru saja dibebaskan dari penjara dan sedang menjalani masa percobaan. Baru-baru ini dia melanggar lagi syarat masa percobaan namun tetap bebas. Wanita yang melihat rekaman Carrie ternyata bukan orang pertama yang menghubungi pria tersebut dengan penculiknya. Setelah rekaman penculikan Carrie disebarkan, lebih dari 800 orang menghubungi polisi untuk mengatakan kalau mereka percaya pada video itu adalah Joseph Smith. Beberapa orang melaporkan dan melihatnya mengendarai mobil Lincoln coklat yang terlihat melaju di Beach Road dan berhenti tepat di luar tempat pencucian mobil itu, di waktu hampir bersamaan dengan penculikan. Sementara itu, 2 detektif mulai berbicara langsung dengan Joseph Smith. Mereka menanyakan apakah dia berada di tempat pencucian mobil pada hari Carrie diculik, namun Joseph membantahnya. Ketika petugas menunjukkan foto rekaman pengawas yang menunjukkan kalau sosok mirip dirinya, Joseph lalu berkata, "Itu terlihat seperti saya, tapi itu bukan saya." Joseph kemudian setuju untuk memberikan izin kepada polisi untuk memeriksa mobil dan kamarnya. Selama penggeledahan, petugas tidak menemukan barang bukti yang menghubungkan dengan Carrie. Namun mereka menemukan seragam mekanik dengan nama di bagian depannya. Di dalam mobil, mereka juga menemukan perlengkapan narkoba, sehingga Joseph ditangkap karena melanggar pembebasan bersyarat dan kepemilikan perlengkapan narkoba. Saat Lincoln coklat digeledahi, seorang wanita bernama Naomi merupakan pemilik rumah tempat Joseph menyewa kamar. Tiba di lokasi mengendarai mobil Buick Station. Petugas bertanya, apakah dia tahu keberadaan Joseph pada hari Carrie menghilang? Naomi menjelaskan kalau sekitar pukul 6:30, Joseph menelpon mantan istrinya yang memberinya kebohongan baru. Dengan informasi tersebut, polisi kembali ke titik awal penyelidikan. Namun beberapa jam setelah itu, informasi tambahan muncul. Suami Naomi yang bernama Jeff tiba di kantor polisi mengendarai Buick tersebut dan menjelaskan kalau istrinya keliru dalam mengingatkan waktu dan tidak tahu kapan Joseph keluar. Jeff kemudian mengungkapkan kalau dia merasa ada yang tidak beres dengan mobil itu. Barang-barang di mobil itu tampak dipindahkan dan kursi mobil telah diturunkan. Jeff memberi izin kepada kantor Sheriff Sarasota County untuk memeriksa mobil Buick tersebut dan melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan informasi baru, polisi yakin kalau Joseph terlihat dalam penculikan Carrie, dan pencarian pun berlanjut dengan harapan menemukan petunjuk lebih lanjut yang dapat mengarah pada penemuan Carrie. Joseph diberitahukan hak-haknya dan meminta pengacara. Tak lama, saudara laki-laki John tiba di kantor polisi dan dibawa berbicara FBI. John mengatakan hubungan mereka jelek, dan pada malam 1 Februari, ketika Carrie diculik, dia mendapat telepon dari Joseph sekitar pukul 8 malam. John tidak berbicara dengannya lagi besok pagi. Saat menonton TV, John dan pacarnya melihat rekaman penculikan Carrie di berita. John langsung mengenali pria itu. Begitu juga pacarnya. Mereka memperhatikan cara pria itu berjalan yang berbeda setelah operasi punggung. Sekitar pukul 11 malam, Joseph datang ke rumah John. Terlihat di bawah pengaruh sesuatu. John menolak membiarkan masuk karena Joseph sebelumnya sering memperhatikan putri remaja pacarnya itu. Walaupun mengenakan seragam mekanik, Joseph tidak memakai sepatu, melainkan sepatu boot. Joseph hanya mengatakan, apakah kamu ingin berbicara dengan saya?
John menolaknya dan menutup pintu. Keesokan harinya, Joseph bertindak aneh. Di tempat kerja, mencuci tangannya berkali-kali dan memberitahu bosnya bahwa dia mungkin perlu pergi keluar kota mendadak. John memberitahu petugas, "Saya tidak punya bukti nyata, tapi itu seperti dia." Semakin menonton rekaman itu, semakin saya yakin. John mengatakan jika Joseph memang bertanggung jawab, dia tidak akan mengakuinya. John meminta FBI untuk terus mencari bukti. Kemudian diumumkan bahwa detektif bekerja sama dengan NASA untuk meningkatkan gambar dari balik tempat pencucian mobil dan mengidentifikasi tanda nama itu. Mereka berhasil dan laporan penangkapan menyatakan kalau Joseph mengemudikan Butch untuk mendekati Carrie. Pada tanggal 5 Februari 2004, Joseph berbicara dengan saudara laki-lakinya dan ibunya lebih dari 1 jam. Setelah itu, John keluar dan mengatakan Joseph hampir mengungkapkan sesuatu, tapi tidak mengatakan apapun. John lalu menghubungi FBI, mengira teleponnya disadap. FBI segera memeriksa dan memastikan telepon tidak disadap. Joseph ternyata menghubungi John dan memberitahu sesuatu tentang Carrie. John memberi informasi baru dan 3 petugas FBI segera menuju properti John. John memberi petunjuk ke lokasi di 6211, Protocol Road di 175. Pada pagi pukul 1, di semak-semak belakang gereja Kristus Pusat Tubuh, Carrie ditemukan. Tubuhnya telanjang dari pinggir pinggang ke bawah, dengan kaos kaki di kanannya. Di lehernya ditemukan luka lilitan dalam. Petugas FBI membawa John kembali ke kantor polisi untuk diwawancari lebih lanjut. Seorang sheriff bernama Bill Bower diberi tugas untuk menyampaikan kabar buruk itu kepada keluarga Carrie. Ketika dia memberitahu ibunya, Susan, kalau Carrie telah ditemukan, dia terkejut dan berteriak, "Dia menghabisi putri saya." Sheriff kemudian memberitahu masyarakat dengan suara bergetar bahwa tubuh Carrie telah ditemukan dan Joseph Smith ditahan atas tuduhan penculikan dan penghabisan. Komunitas lokal berkumpul di gereja untuk memberikan penghormatan dan meletakkan bunga, sementara Michelson Middle School menawarkan konseling kepada mereka yang terpengaruh dalam kejahatan ini. Orang tua di komunitas sangat khawatir, dan banyak yang tidak membiarkan anak-anak mereka berjalan sendirian. Sebuah upacara dilakukan di rumah Carrie untuk menunjukkan dukungan dan kasih sayang kepada keluarganya. Pada tanggal 9 Februari di tahun yang sama, Joseph berbicara dengan ibunya. Lalu, pada upacara peringatan untuk Carrie pada besoknya, tanggal 10 Februari, banyak orang hadir, termasuk Sheriff Bowell. Berita ini menghancurkan harapan semua orang dan doa mereka agar hal seperti ini tidak terjadi lagi. Pada tanggal 20 Februari 2004, Joseph Peter Smith didakwa dengan penculikan, satu tuduhan kekerasan dan penghabisan tingkat pertama. Karena kejadian ini terjadi di Florida, dia bisa menghadapi hukuman mati. Kapten Jeff Bewell mengungkapkan bahwa mereka siap untuk menyelesaikan kasus ini dan memastikan Joseph akan membayar harga tertinggi atas apa yang telah dilakukan kepada Carrie saat dia menunggu di penjara untuk di persidangan. Selama menunggu proses hukum, surat dari Joseph kepada saudaranya ditemukan. Surat itu ditulis dengan kode yang kemudian berhasil dipecahkan. Dalam surat tersebut, Joseph menulis tentang tindakannya, seperti membuang pakaian dan ransel Carrie di beberapa tempat sampah yang berbeda, serta menyeret tubuhnya ke tempat yang ditemukan. Dia meminta agar surat tersebut dihancurkan setelah dibacanya. Sebelum persidangan dimulai, tragedi semakin mendalam bagi keluarga Carrie. Nenek Carrie meninggal karena patah hati, shock, sementara kakeknya meninggalkan Amerika dan pindah ke Eropa, di mana dia juga kemudian meninggal di sana. Paman Carrie merasa sangat terpukul oleh kejadian ini, menabrak truknya ke pohon dan meninggal akibat cedera yang dideritanya.
Diketahui bahwa dia melakukan itu dengan maksud menghabisi dirinya sendiri. 1 bulan sebelum persidangan dimulai, pengacara Joseph berusaha menangguhkan penggunaan video itu dari tempat pencucian mobil dan mengakui yang diduga dibuat kepada saudaranya di penjara. Pengacara tersebut berpendapat bahwa jaksa tidak dapat membuktikan keaslian video tersebut dan bahwa waktu serta tanggal dalam gambar itu tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah. Mereka juga berargumen kalau FBI berinteraksi dengan saudaranya. Itu melanggar haknya Joseph untuk tetap diam dan meminta pengacara yang berarti penginterogasian tidak sah dan harus dibatalkan. Lalu Joseph memohon kepada hakim agar diberikan pengampunan demi keluarganya. Tetapi pada 15 Maret tahun berikutnya, hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada Joseph Smith atas tindakannya. Carey mengalami penderitaan yang luar biasa dimulai saat penculikannya. Bayangan tentang terdakwa, memegang lengan dan membawa pergi akan selalu menghantui pikiran mereka. Pada usia 11 tahun, Carey pasti menyadari ketakutannya dan menyadari bahwa hidupnya hampir tidak mungkin bertahan. Kematian Carey yang terjadi dengan sengaja dan penuh kebengisan sudah direncanakan sebelumnya. Kini setelah jiwa Carey menghilang, waktu pun berjalan melihat Joseph Smith menjalani hukuman. Ibu Carey tidak hadir di pengadilan saat vonis dijatuhkan karena dia sedang mendekam di penjara atas tuduhan prostitusi dan narkoba. Dia mengakui kalau dia beralih ke narkoba untuk mengatasi rasa sakit akibat kehilangan putrinya. Setelah hukuman mati dijatuhkan, dia berniat mengajukan banding terhadap hukumannya. Namun hingga saat ini, tidak ada banding yang berhasil. Terkadang hal ini bisa berubah. Vonis Joseph Smith atas penghabisan tersebut dijatuhkan. Tetapi minggu ini, hakim wilayah memerintahkan agar dia diberi sidang vonis baru. Ini semua dimulai dari keputusan Mahkamah Agung yang baru-baru ini mewajibkan agar juri memberi suara bulat saat menjatuhkan hukuman mati. Pada tahun 2016, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan kalau hukum Florida tidak konstitusional karena hukuman mati bisa dijatuhkan tanpa persetujuan juri yang bulat. Kemudian pada 2018, Mahkamah Agung Florida membatalkan hukuman mati terhadap Joseph Smith, yang akhirnya diberlakukan kembali pada tahun 2020. Kini hampir setahun kemudian, Mahkamah Agung Florida memerintahkan agar Joseph Smith mendapatkan sidang vonis baru, yang hanya mempertimbangkan hukumannya, bukan seluruh kasusnya. Tanggal sidang vonis baru itu belum ditemukan. Joseph Brua berjuang lebih keras dari yang bisa dibayangkan. Dia merasa kesulitan memproses perasaan tentang kemungkinan hukuman ulang terhadap Joseph Smith. Joe merasa bahwa meskipun kehidupan lain telah direnggut, ini tidak akan membawa Carey kembali. Namun dia menyadari kalau keadilan harus tetap ditegakkan. Joe juga merasa sangat kecewa dengan sistem peradilan. Dia merasa kalau Joseph Smith seharusnya sudah dihukum lebih berat karena telah melanggar masa percobaan dengan membawa kokain, namun malah diberi kesempatan yang mengarah pada tragedi yang menimpa putrinya. Joe merasa sangat marah karena proses hukuman ini berlangsung terlalu lama dan belum selesai. Dia merasa kesal dengan semua keterlambatan dan ketidakpastian. Joe menyadari kalau dia bukan satu-satunya orang tua yang merasakan kehilangan anak akibat seseorang yang sedang dalam masa percobaan dan pembebasan bersyarat. Setelah mencari tahu lebih banyak, Joe menemukan kalau ini adalah masalah nasional yang mempengaruhi banyak keluarga lain. Dia kemudian menghubungi Ed, perwakilan Catherine Harris, untuk meminta mereka melakukan sesuatu agar kematian Carey tidak sia-sia. Dia tidak ingin memastikan tidak ada lagi orang tua yang harus melalui rasa sakit yang sama seperti yang dialami. Catherine Harris kemudian mengusulkan sebuah undang-undang yang disebut dengan Undang-Undang Carey. Dalam konferensi pers, dia menemukan pentingnya bertindak cepat untuk melindungi anak-anak dari para penjahat yang dapat memanfaatkan kesempatan kedua untuk melakukan kejahatan. Perwakilan Nick Lemson dari Texas juga mendukung undang-undang ini dan menyatakan, meskipun kami tidak bisa sepenuhnya mencegah kejadian buruk, kami harus mengambil langkah untuk melindungi masyarakat.
Undang-undang ini akan menahan penjahat jika mereka kembali melakukan pelanggaran yang melibatkan anak-anak atau kekerasan. Selain itu, ini juga akan memperpanjang hibah Amber Alert, membantu memberikan peringatan penculikan. Beberapa pejabat penjara menentang karena biayanya sangat tinggi, sekitar $1 miliar, untuk memenjarakan lagi pelaku seperti Joseph Smith. Lalu Joe, bapaknya Carrie, merasa sangat marah dengan hal itu dan mengatakan kalau tak ada yang bisa menilai harga nyawa putrinya. Pada awalnya, undang-undang Carrie tidak berhasil disahkan karena terbatasnya waktu. Namun Harris berencana untuk memperkenalkannya lagi dan memperluas cakupannya, dengan tujuan untuk menutup celah yang ada dalam perlindungan anak-anak. Kejahatan terhadap anak adalah sesuatu yang sangat menghancurkan, dan mereka bertekad agar kasus tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Lalu Bapak Carrie merasa sangat lega mendengar kabar kematian Joseph, yang menurutnya sudah lama tertunda. Sistem peradilan pidana yang gagal dan tidak adil akhirnya tidak dapat menangani kasus ini, dan alam semesta sendiri yang mengakhirinya. Dia menambahkan kalau Joseph tidak pernah dihubungkan dengan kematian Tara Real, dan kasusnya tetap tidak terpecahkan. Kebenaran mengenai apakah dia terlibat dalam kejahatan lain, termasuk yang terkait dalam dirinya, kemungkinan besar tidak akan pernah terungkap. Sekarang banyak orang yang terus menghubungi mereka, meminta bantuan untuk merawat taman yang dulunya menjadi tempat memorial untuk Carrie. Taman itu kini adalah kondisi yang buruk, terlantar dan rusak. Teman-teman keluarga seperti Cher Langworthy bersama suaminya dan sepupunya Carrie telah bekerja keras selama 3 minggu terakhir untuk memperbaikinya. Dampak dari kematian Carrie sangat besar, dan rasa kehilangan terus dirasakannya. Ibunya Susan sangat berduka. Hidupnya tak pernah lagi sama. Susan Sipin, ibu Carrie, baru saja meninggal pada usia 47 tahun. Banyak orang berduka atas kehilangan ini, dan seorang pendeta bernama Lord Myers dari Gereja Kristus Pusat mengenang Susan sebagai ibu yang penuh cinta dan penghormatan. Kenangan indah ini akan selalu hidup bersama mereka yang mengenalnya dan mencintainya, khususnya bapaknya Carrie.